Sehingga dua hal tersebut itulah yang menyebabkan burung kolibri ninja gagal mabung, atau mabungnya tidak tuntas, atau mabungnya berkepanjangan. Sudah terbiasa di koloni, itu ternyata ada beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, ada burung konin yang meskipun dalam koloni dan plus masih ada betinanya dalam satu sangkar yang sama, itu tetap enjoy, tetap nyaman ketika burung tersebut melalui fase molting atau ganti bulu, sehingga proses tersebut tetap lancar. Jadi dalam hal ini kembali kepada kenyamanan burung koninnya tersebut. Maka sebetulnya timbulnya perbedaan warna bulu dada pada burung kolibri ninja atau burung konin itu disebabkan karena faktor pakan, terutama asupan pakan ketika konin sedang memasuki fase molting atau fase mabung. Salam satu hobi. Sahabat kicau sekalian, di kesempatan pagi ini bisa bertemu kembali dengan Bang Royal Konin dengan video terbaru. Pada kesempatan kali ini, Bang Royal Konin akan membahas mengenai tips perawatan burung kolibri ninja dalam keadaan molting atau sedang dalam keadaan masa mabung. Nah, banyak dijumpai para perawat kolibri ninja atau burung konin yang mengalami keadaan burung kolibri ninjanya itu gagal mabung. Nah, lalu bagaimanakah penyebab dari terjadinya gagal mabung tersebut? Dari beberapa pengalaman yang Bang Royal Konin alami, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan burung kolibri ninja itu menjadi gagal mabung. Yang pertama adalah faktor stres, karena tidak nyamannya lingkungan ketika burung konin tersebut sedang melalui masa mabung. Yang kedua yaitu kurangnya asupan nutrisi protein hewani pada burung konin. Sehingga dua hal tersebut itulah yang menyebabkan burung kolibri ninja gagal mabung, atau mabungnya tidak tuntas, atau mabungnya berkepanjangan. Nah, maka treatment yang dilakukan ketika kita mendapati burung konin yang dirawat dalam keadaan mabungnya tidak tuntas atau gagal mabung, setidaknya solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, melakukan treatment yang tepat ketika konin tersebut dalam keadaan mabung. Nah, sehingga ini yang menjadi pertanyaan juga dari beberapa sahabat konin mania ketika konin mabung. Sempat ada yang bertanya lewat personal message ataupun yang nge-DM pada Bang Royal Konin, "Bang, kalau burung dalam keadaan mabung itu sebaiknya dipisah dengan betinanya atau tetap dengan betinanya?" Kemudian ada pertanyaan lanjutan, apakah burung kolibri ninja tersebut tetap dalam satu koloni atau harus dipisahkan dengan koninnya yang lain? Nah, dari pengalaman yang Bang Royal Konin lakukan, nah ternyata jika melihat dari karakteristik burung kolibri ninja atau burung konin yang sudah terbiasa di koloni, itu ternyata ada beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, ada burung konin yang meskipun dalam koloni dan plus masih ada betinanya dalam satu sangkar yang sama, itu tetap enjoy, tetap nyaman ketika burung tersebut melalui fase molting atau ganti bulu, sehingga proses tersebut tetap lancar. Jadi dalam hal ini kembali kepada kenyamanan burung koninnya tersebut. Nanti pada pernyataan yang Bang Royal Konin sampaikan barusan akan disertakan videonya juga. Burung yang nyaman ketika fase mabung tetap dalam koloni, bahkan burung tersebut masih konslet. Nah, inilah video burung yang memang meskipun diuntul dengan betina, burungnya tetap lancar dalam proses molting atau mabungnya. Begitupun ketika masih dalam koloni, burung ini masih tampak ngeriwik, konslet, gacor. Nah, yang kedua kita juga harus melihat kalau burung tersebut itu tidak nyaman ketika di koloni ke dalam keadaan mabung tersebut, ya maka kita harus pisahkan dari koloni. Bahkan pada tingkat tertentu
Ketika burung konin kita menjadi over emosi, menjadi galak terhadap betinanya, maka betinanya juga harus dicabut, bahkan harus diasingkan. Nah, ada konin yang dirawat di base camp pun treatmentnya itu ketika fase mabung harus disendirikan, harus dijauhkan dari koloni, bahkan harus dicabut dari betinanya. Baru proses mabungnya bisa tuntas dan lancar. Nah, jadi faktor yang pertama, buatlah lingkungan senyaman mungkin untuk burung kolibri ninja yang kita rawat, atau untuk burung konin yang kita rawat. Nah, jadi bisa tetap dalam koloni, bisa juga disendirikan, dipisahkan. Itu kembali kepada karakter burung konin kita. Nyamannya seperti apa? Kalau koninnya ketika fase mabung tersebut menjadi galak, over emosi, maka sebaiknya burung konin tersebut harus dipisahkan dari koloni. Bahkan kalau cenderung menyiksa betinanya, maka betinanya pun harus dipisahkan. Sehingga burung tersebut harus disendirikan, dijauhkan dari koloni. Dari pengalaman yang Bang Royal Konin lakukan, itu ternyata jauh lebih efektif dan mabungnya menjadi lancar. Nah, kemudian ketika proses mabung tersebut, kalau untuk burung konin yang memang harus disendirikan, dipisahkan dari koloni, untuk treatment saat masa mabungnya, yaitu dalam keadaan dikerodong tipis, kemudian alasnya menggunakan alas kertas atau alas koran. Nah, mengapa demikian? Kalau menurut dari pengalaman Bang Royal Konin, ketika alasnya menggunakan alas koran itu membuat situasi sangkar tidak terlalu lembab. Nah, dan ternyata setelah dilakukan treatment seperti itu, proses mabungnya menjadi jauh lebih lancar juga. Sobat kicau sekalian, nampak pada video yang satu ini koninnya dalam keadaan mabung. Tampak dari kepalanya juga sebagian sudah botak, begitupun dengan bulu di dada, bulu sayap. Namun untuk burung yang satu ini betinanya dipisah, dicabut, karena setelah diperhatikan burung ini nyamannya disinggalkan. Nah, biasanya itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin yang pertama, buatlah konin tersebut dalam keadaan nyaman. Nyamannya itu bagaimana? Kenalilah burung konin tersebut. Apakah tetap nyaman dalam koloni? Apakah harus dipisahkan? Nah, tinggal dilihat burung tersebut apakah menjadi galak atau tidak. Kalau menjadi galak, maka harus dipisahkan dari koloni dan dari betinanya. Kalau burung tetap nyaman dan konslet dalam koloni, meskipun fase molting, ya tetap saja dalam koloni. Karena justru itu akan mempercepat fase moltingnya. Itu yang pertama, solusi yang pertama untuk treatment kolibri ninja sedang masa mabung. Yang kedua, yaitu tadi yang menyebabkan faktor gagal mabung itu karena kurangnya asupan protein hewani. Protein hewani yang didapatkan oleh burung kolibri ninja alaminya di alam adalah lewat serangga-serangga kecil, kemudian lewat telur-telur semut yang ada di pepohonan. Maka ketika sahabat konin mania sekalian bisa menyuguhkan krotok pada burung kolibri ninja yang sedang memasuki fase molting, itu akan lebih mempercepat tuntasnya proses mabung. Kemudian timbul pertanyaan juga, Bang, bagaimana kalau misalkan tidak diberikan krotok karena susah di sini? Ya, kalau misalkan susah, itu akan menyebabkan konin tersebut lama proses moltingnya. Nah, karena dengan asupan protein hewani yang tercukupi, itu akan membuat lebih cepat proses tumbuhnya bulu baru, termasuk merontokkan kembali bulu lamanya. Nah, jadi disarankan sebisa mungkin harus menemukan kroto. Jika tidak dimungkinkan menemukan kroto karena mungkin di tempat rumah atau wilayah sahabat konin mania sekalian itu sangat jarang, bisa diberikan makanan alaminya seperti di alam. Seperti misalkan laba-laba kecil, itu bisa diberikan juga pada burung kolibri ninja yang sedang mabung. Atau misalkan kalau laba-laba juga sulit ditemukan, maka sahabat konin mania sekalian bisa mencampurkan pada nektar hariannya itu dengan kuning telur. Bisa kuning telur puyuh, bisa kuning telur ayam kampung, bisa juga kuning telur dari bebek. Nah, ketika nektarnya memiliki kandungan campuran dari kuning telur, warna dadanya akan menjadi cenderung lebih terang. Bisa oranye, bisa merah bata, bahkan merah menyala, merah terang seperti warna konin di alam. Namun ketika proses mabung tersebut, burung konin kita hanya diberikan nektar yang kandungan nutrisinya kurang lengkap, biasanya warna pada bulu dadanya itu akan cenderung lebih gelap. Apalagi kalau burung konin kita hanya diberikan SKM atau susu kental manis saja.
beserta campuran sirup umpamanya. Maka warna dada yang tumbuh saat prosesi molting kalau diberikan SKM atau susu kental manis saja itu akan berwarna bisa menjadi coklat, bisa menjadi abu-abu, bahkan ada yang menjadi cenderung berdada hitam. Maka sebetulnya timbulnya perbedaan warna bulu dada pada burung kolibri ninja atau burung konin itu disebabkan karena faktor pakan, terutama asupan pakan ketika konin sedang memasuki fase molting atau fase mabung. Semakin lengkap suguhan nutrisi yang diberikan pada konin saat mabung akan membuat bulu dadanya cenderung lebih cerah, bisa menjadi berwarna oranye, merah bata, merah menyala seperti alamnya. Namun kalau misalkan asupan nutrisinya kurang lengkap, maka bulu dadanya akan cenderung lebih gelap, bisa berwarna abu-abu, bisa berwarna coklat, coklat muda, coklat tua, bahkan berwarna hitam menjadi dahit, dada hitam. Jadi sebetulnya faktor yang menyebabkan burung kolibri ninja ada damer dada merah, atau misalkan daren dada oranye, atau dacok dada coklat, ada dahit dada hitam, atau dabu dadanya berwarna abu, itu karena asupan pakan saat burung kolibri ninja tersebut dalam keadaan mabung. Nah, jadi faktor yang kedua, kalau burung konin kita ingin fase mabungnya lancar dan cepat tuntas, maka penuhilah protein hewani burung konin kita saat dalam keadaan mabung. Nah, itu barangkali sahabat konin sekalian, treatment saat fase mabung tersebut yang harus dilakukan supaya prosesi mabungnya lancar, prosesi mabungnya cepat tuntas. Tentu saja sahabat konin sekalian, di kesempatan video sharing kali ini, apabila dirasa dalam video ini terdapat manfaatnya, silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, salam satu hobi.